Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati, saya cintai, gak apa-apa, dan saya banggakan ya Pak Ramdan, CGP Angkatan 11. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya. Kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan pendampingan individu jiwa, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam pun tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, mudah-mudahan juga sampai kepada kita selalu umat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama permohonan maaf karena saya sudah terlambat. Terlambatnya bukan hitungan menit ya Bapak Ibu, itu hitungan jam ya. Mohon maaf, barusan dari 17 memang agak lama juga menunggu, masih ada yang memberikan tugas dan sebagainya, sehingga kita mulai kurang lebih setengah 2. Dan mohon izin Bapak Pimpinan, saya mengungkapkan apa yang menjadi tujuan pada pendampingan kedua ini. Yang pertama, saya mungkin akan berdiskusi nanti, ini mah 4 mata dengan Pak Ramdan, tentang refleksi diri, tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua, refleksi tentang perubahan diri setelah mempelajari 3 modul ya, 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, terus 1.2-nya tentang nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 tentang visi misi guru penggerak. Selanjutnya tentang diskusi tentang rencana komunitas praktisi. Apalagi di sini sekolah penggerak ya sudah luar biasa komunitas belajarnya. Mungkin ada yang sudah masuk PMM Pak, sudah ada webinar dan sebagainya. Karena itu syaratnya itu harus menyelesaikan 2 topik ya, baru bisa webinar, dan sebenarnya luar biasa. Nah yang keempat, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan CGP kepada kepala sekolah dan warga sekolah yang dimoderasi oleh saya. Nah, saya akan mengambil yang keempat dulu Pak. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi tentang cita-cita warga sekolah semuanya terkait bagaimana murid di masa yang akan datang. Dimulai dengan tujuan diskusi. Jadi Bapak Ibu, Pak Ramdan ini sekarang sedang mempelajari tentang visi misi guru penggerak. Lalu visi misi itu diharapkan dapat mewarnai visi misi sekolah. Setelah punya visi misi sendiri, nanti insya Allah di visi misi sekolah yang sudah ada itu diwarnai oleh guru penggerak. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti ada mungkin Pak Ramdan sudah menyiapkan kalimat rumpangnya. Murid kita di sini seperti apa, mau warga sekolah di sini seperti apa. Lalu mengidentifikasi perilaku mencerminkan visi. Kalau sekolah penggerak sudah tidak diragukan lagi ya tentang komitmen Bapak Ibu gurunya, terus juga muridnya seperti apa, sarana dan prasarananya seperti apa,
mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nanti akan dilihat mengenai visi-visi yang sudah ada di sekolah. Nanti Pak Ramdan akan mempresentasikan apa yang menjadi visi-misi dari Pak Ramdan sebagai guru penggerak. Setelah itu mungkin langsung aja maraton ke yang kalimat rupan dan tentang identifikasi perilaku mencerminkan visi, mulai dari atap, baja, sampai mungkin visi misi itu tercermin dari program-program yang sudah dilaksanakan di sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu, demi lancarnya diskusi kita kali ini, mari kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ramdan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan pada pendampingan individu kedua, saya akan membahas visi dan prakarsa perubahan. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang terhormat Ibu pengajar praktik Ibu Nurbani SAG, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 061 Cijerah, Bapak Januar Masliadi MPD, yang terhormat dan saya cintai kepada Bapak dan Ibu Guru SDN 061 Cijerah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan walafiat. Izinkan saya mengganggu waktunya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan prakarsa perubahan yang telah dijelaskan oleh Ibu Nurmani. Adapun tujuannya nanti kita melalui diskusi kita akan merefleksikan visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid yang kita impikan. Yang kedua, nanti melalui diskusi kita dapat merefleksikan visi dengan pendidikan yang berpusat pada murid. Sebelum masuk ke materi, di sini kan ada kata visi. Menurut Bapak atau Ibu, visi itu apa sih? Ada yang ingin berpendapat? Menurut saya, jika salah kalau dilihat dia Pak Ramdan, visi itu adalah suatu hal yang ingin kita wujudkan atau kita capai melalui misi yang akhirnya akan mencapai tujuan begitu. Jadi visi itu bisa kita capai, bisa kita laksanakan. Jadi visi itu seperti impian gitu kan. Jadi visi itu adalah impian, yang mana impian itu bisa kita raih dengan misi. Dan di dalam misi itu ada indikator-indikatornya. Nah, dengan misi dan yang kemudian kita sampai kepada tujuan itu. Terima kasih Ibu Yuli. Boleh tepuk tangan buat Ibu Yuli. Betul yang dikatakan Ibu Yuli, visi itu adalah sebuah impian atau gambaran masa depan. Misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan sekolah kita itu mau dibawa kemana. Nah, dari visi ini mungkin ada visi-visi untuk mencapai tujuan itu. Kalau di guru penggerak mungkin namanya prakarsa perubahan melalui program-program yang ada di sekolah. Yang betul ya kata cita-cita. Biasanya kalau kita di awal di kelas, biasanya ke murid-murid juga, anak-anak apa cita-cita kalian? Nah, mungkin cita-cita itu adalah visi. Jadi harapan yang ingin kita capai nanti ke depan itu gambarannya ingin seperti apa. Dengan adanya visi, kita mungkin termotivasi, terinspirasi untuk terus berusaha. Mungkin saya izinkan untuk menyampaikan visi saya. Ini visi saya pribadi, terwujudnya peserta didik yang pertama cerdas, berkarakter dan memiliki keterampilan abad 21
anak itu sudah tahu ilmu pengetahuannya seperti bahwa sholat itu dilaksanakan 5 waktu. Tapi kan dengan tahu hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi emosinya itu bisa terkontrol dan anak itu bisa melakukannya. Dan yang diharapkan itu seperti itu. Dan memiliki karakter ini kan luas ya. Salah satunya karakter profil pelajar Pancasila. Lalu karakter-karakter seperti sopan santun, disiplin, percaya diri itu juga masuk karakter. Nah, saya menginginkan karakter seperti itu dan karakter itu diperkuat dengan profil pelajar Pancasila. Lalu di sini memiliki keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 itu adalah tantangan yang generasi emas mendatang di 2045. Sebenarnya ada apa saja Bapak Ibu, ada yang tahu? Kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, kreatif. Boleh tepuk tangan untuk Bapak. Ya, terima kasih. Dan yang kelima itu memiliki keterampilan teknologi. Jadi ditambah itu jadi ada 5. Jadi diharapkan khususnya ya, saya berharap anak-anak itu memiliki keterampilan dalam berteknologi ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya keterampilan berteknologi, tapi dia bijak dalam menggunakan teknologi. Ya. Di sini kan ada karakter. Jadi karakter itu yang bisa mengontrol putra dan putri kita di kelas. Ini sebenarnya profil pelajar Pancasila itu sangat luas ya Bapak Ibu ya. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, apalagi SD 061 Sejarah ini sebagai angkatan pertama. Di profil Pancasila ada elemennya dan ada sub elemennya di dalamnya. Jadi bercabang-cabangnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nyanyinya profil pelajar Pancasila? Tahu. Kita nyanyi bareng-barengnya. Ya, tidak ngantuk. Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman takwa pada akhlak mulia, beriman mandiri, kreatif, benar kritis. Ya, hebat sekali. Boleh tepuk tangan buat kita semua ya. Di sini saya akan menyampaikan. Di sini ada puisi yang ditulis langsung oleh Insinyur Soekarno, ya, Presiden keberapa Bapak Ibu? Ya, ke-1 ya, pertama. Kita dengarkan ya Bapak Ibu ya. Melihat Indonesia karya Bung Karno, jika aku berdiri di pantai Kelip, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanding di pantai Kelip. Aku
Terima kasih, boleh tepuk tangan. Itu tentang puisi yang dibuat Isidjo Soekarno tentang aku melihat Indonesia. Menurut Bapak Ibu, nilai apa yang tersirat dalam puisi yang baru saja dibacakan oleh yang tadi dalam video tadi? Menurut Bapak Ibu apa? Ada yang bisa berpendapat? Iya, merasa bangga terhadap Indonesia. Boleh tepuk tangan buat Bu Yuli. Hebat ya Bu Yuli ya. Ya, bangga melihat Indonesia. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Boleh tepuk tangan buat Ibu. Ya, betulin yang tadi dikatakan oleh puisi Aku Melihat Indonesia. Isidjo Soekarno itu melihat keanekaragaman Indonesia yang sangat banyak sekali, dari keanekaragaman sumber daya alamnya, terus budayanya. Tapi yang dilihat oleh Isidjo Soekarno apa Bapak Ibu? Indonesia. Jadi dalam puisi ini mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini adalah visi kan Bapak Ibu ya, cita-cita bangsa Indonesia pada saat itu. Dengan kita bersatu, padu, maka kita akan tercipta apa Bapak Ibu? Merdeka. Itu visi dari Isidjo Soekarno dalam puisinya. Dia hanya memikirkan bangsa dan cinta Bung Karno terhadap Indonesia, dan tentang harapan yang tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan demi terwujudnya. Bapak Ibu, kita memasuki mungkin kita memiliki cita-cita atau impian ke depan sekolah ini mau dibawa ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pasti memiliki visi setiap masing-masing guru, betul Bapak Ibu ya. Di sini untuk mengantarkan atau memadukan visi ini, di sini ada 6 kalimat tumpang ya Bapak Ibu ya. Kita berdiskusi, di sini ada 6 kalimat tumpang. Nanti saya akan membacakan satu kalimat. Nanti saya akan memberikan stiker note ya Bapak Ibu ya. Setelah stiker note itu nanti Bapak Ibu catat dalam stiker note. Nanti setiap masing-masing guru dan bapak kepala sekolah mengungkapkan impian atau cita-cita gambaran sekolah kita ya Bapak Ibu ya, melalui 6 kalimat tumpang seperti ini. Mungkin saya izin ya Bapak Ibu ya untuk membagikan. Cita-cita itu tanpa batas, kalau istilahnya apapun ya kita usahakan demi terwujud. Ini isinya di mana nih? Nanti saya akan Soalnya ibarat anak yang kritis ya, sudah tidak mau kita jadi orang yang kritis. di sini ada 6 Bapak Ibu ya. Kita dimulai dari yang pertama. Menurut Bapak Ibu, kita memimpikan murid-murid yang jadi kita itu memimpikan murid-murid itu yang seperti apa untuk sekolah ini? Satu jawaban. Mulai sebanyak-banyaknya. Yang nomor 1 saja. Kita memimpikan murid yang
kita isi bareng-bareng Bapak Ibu. Begini yang pertama, Bapak. Cuma dijawab aja, nggak usah dijelasin ya. Kita memimpikan murid-murid yang merdeka dan mandiri. Merdeka dan mandiri ya. Boleh tepuk tangan buat bapak-bapak sekolah. Selanjutnya Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter mulia, kreatif dan mandiri. mandiri. Ya. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki rasa empati, aktif, kreatif, dan penuh imajinasi. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Bu Ismi dan Bu Lia. Kita memimpikan murid-murid yang cinta budaya Indonesia. Ya, cinta budaya Indonesia. Boleh tepuk tangan buat Pak Bu. Kita memimpikan anak-anak yang tentunya sehat jasmani dan rohani, cerdas, berkarakter luar biasa. Iya, terima kasih Bu Yuli. Boleh tepuk tangan buat Bu Yuli. Boleh Bapak Ibu ditempelkan stiker bloknya. Ini adalah murid-murid yang diimpikan oleh Bapak Ibu semua. Saya review ya, Bapak Ibu ya. Di sini aktif, kreatif, empati, ya, dan penuh imajinasi ya. Lalu mandiri, merdeka, bercinta budaya, sehat jasmani, rohani, serta cerdas ya. Jadi saya bisa simpulkan pertama dari sini cerdas, berkarakter. Tadi ada karakter-karakter yang luar biasa yang ingin Bapak Ibu capai. Karakternya itu mandiri, tadi kreatif, terus cinta budaya, ya berempati, dan lalu sehat jasmani dan rohani ya, dan merdeka ya di sini. Lalu pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa setiap murid sudah Bapak Ibu, boleh dari Bapak Ibu. Kalau tadi kita memilih anak-anak yang mereka mandiri, maka kita percaya bahwa setiap itu punya potensi yang bisa dikembangkan. Memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Boleh tepuk tangan buat Bapak sekolah. Selanjutnya, boleh ditanya. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Potensi dan kemampuan
Tuhan yang berbeda-beda. Kita percaya bahwa setiap murid itu memiliki potensi yang luar biasa, anugerah dari Allah yang harus dijaga, dibimbing dan dikembangkan. Iya, ya betul sekali ya. Boleh tepuk tangan Bu Yuli dan Pak Agus, hebat sekali. Jadi potensi itu harus dikembangkan dengan dibimbing, diarahkan, ya, dan dikembangkan. Selanjutnya, boleh. Setiap manusia itu ada fitrah ya. Iya. Jadi setiap fitrah mungkin dilahirkan berbeda juga Betul. dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya betul. Boleh tepuk tangan dua Bu Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah pembelajar aktif yang membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajar aktif yang membangun Pengetahuannya sendiri. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Lia. Ya, boleh Bapak Ibu, boleh ditempel. Siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya simpulkan ya Bapak Ibu ya. Ya betul ya. Setiap anak itu dilahirkan berbeda-beda ya, dan memiliki karakternya yang masing-masing dan memiliki potensi. Dari setiap anak itu sangat berbeda-beda. Jadi potensi anak pasti berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu sebagai guru tadi yang telah dijelaskan oleh Bu Yuli itu betul sekali, kita harus mengarahkan dan membimbing. Mungkin di sini ada teori tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi anak itu sebenarnya bukan diibaratkan seperti kertas putih yang kosong Bapak Ibu. Sebenarnya anak itu memiliki kertas putih tapi masih sama-sama, arti sama-sama itu. Jadi anak itu membawa karakternya masing-masing, karakter mungkin dari kodrat alamnya, bawaan dari lahirnya dia memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Mungkin dari karakter bawaan dari orang tua, dari didikan orang tuanya juga pasti berbeda-beda Bapak Ibu, dan memiliki bakat dan minatnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi sebagai guru maka kita harus menelusuri bakat dan minat anak agar potensi ini bisa dikembangkan secara maksimal Bapak Ibu ya. Dengan cara bagaimana? Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, dengan asesmen diagnostis ya, atau asesmen awal. Kita bisa dimulai dari misalnya dari tes tertulis, misalnya asesmen, atau bisa melalui pencarian bakat. Oh, anak ini bakatnya seperti ini, maka dari anak ini muncul bakat, maka kita bisa kembangkan secara maksimal ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Yang Ibu rasakan selama ini?
sekolah kita mengutamakan kualitas pembelajaran yang efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pembelajaran yang efektif Dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. kondusif ya. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Lia, hebat sekali ya. Boleh Ibu Ismi? Masih nyambung ke yang tadi ya, yang Iya. karakter. Jadi di sekolah itu kita mengutamakan pendidikan karakter yang kuat dan juga pembentukan karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Iya, hebat sekali. Boleh tepuk tangan buat Bu Ismi. Jadi sekolah kita itu mengutamakan karakter dan akhlak mulia ya. Terima kasih Bu Ismi. Boleh Pak Agus? Pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang memerdekakan berdasarkan konteks. Iya, hebat sekali. Boleh tepuk tangan buat Pak Agus ya. Di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan, kenyamanan, dan keselamatan peserta didik. Iya, kebahagiaan. Jadi bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Iya, terima kasih Ibu Yuli. Boleh tepuk tangan buat Ibu Yuli. Hebat ya. Jadi kita harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Dan boleh Bapak Ibu ditempelkan dulu mungkin ya. Tempelkan dulu. Terima kasih. Mungkin sama saya akan dibaca ya Bapak Ibu ya. Yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Ibu semua sangat luar biasa sekali. Pertama, di sekolah ini itu mengutamakan karakter dan akhlak mulia ya. Lalu di sekolah ini mengutamakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, aman, dan bahagia. Jadi ya. Lalu tadi dari Bapak Kepala Sekolah ya pelayanan prima. Maka pelayanan prima itu kan pastinya seorang guru pasti akan memaksimalkan misalnya menganalisis model pembelajaran, membuat media pembelajaran untuk diterapkan pada proses pembelajaran ya Bapak Ibu ya, agar ya sama akhirnya ingin menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan menumbuhkan suatu karakter ya Bapak Ibu ya, betul ya? Ya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu ya, kalimat yang keempat mungkin Pak Agus dibagikan lagi Pak Agus. Di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah sudah. Boleh Ibu Yuli terlebih dahulu. Terima kasih. Kita warga di sekolah ini yakin. Yang itu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat ternyaman di mana mereka bisa bermain, belajar, dan bersosialisasi dengan menyenangkan. Iya, terima kasih Ibu Yuli. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Yuli. Ya. Kalau untuk saya sendiri Pak, sekolah itu tempat mencari ilmu. Iya, tempat mencari ilmu. Menumbuh kembangkan budaya positif dan mengembangkan bakat dan minat si anak. Iya, hebat sekali. Boleh tepuk tangan buat Pak Agus.
terima kasih Bapak. Murid sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah agen of the change. Jadi perubahan untuk menuju yang lebih baik, maksudnya pendidik itu bisa memberikan kenyamanan, kemudian pembelajaran juga yang menyenangkan untuk peserta didik, supaya peserta didik itu nyaman dan menyenangkan ada di sekolah. Wah, betul sekali ya. Boleh tepuk tangan buat Bu Ismi. Agent of the change. Hebat Ismi. Hampir sama dengan Bapak Kepala Sekolah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki potensi yang luar biasa untuk mencapai prestasi yang tinggi. Iya, terima kasih. Boleh tepuk tangan Ibu untuk Ibu ya. Berarti kesadaran SDN 61 Sijalak itu sangat luar biasa ya. Bukan hanya anak itu nyaman di sini, tempat bermain, tapi untuk mencari ilmu, untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri anak agar menjadi berprestasi yang sangat tinggi yang tadi dikatakan Bu Lia, dan yang dikatakan Bu Ismi ya agar menjadi pribadi yang lebih baik ya tadi ya, berkarakter yang sangat luar biasa ya, hebat ya. Ya, boleh Bapak Ibu ditempelkan. Terima kasih. Berarti murid-murid kita sudah sadar betul ya akan pendidikan di sekolah itu seperti apa ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut kepada kalimat yang kelima. Ya, ini pertanyaan yang kelima. Boleh Pak Agus dibaca dulu Pak Agus. Kalimat tumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk boleh diawali oleh Bu Yuli, boleh diasa. Mulia dulu. Boleh Bu Lia dulu. Kita warga di sekolah ini yakin bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif bagi siswa. Iya, terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan untuk Ibu Lia. Yakin betul ya Ibu Lia ya, untuk menciptakan pembelajaran yang sangat nyaman untuk murid-muridnya. Boleh Ibu Ismi? Kita warga di sekolah ini yakin untuk bersama-sama menjaga nama baik sekolah. Iya, yakin untuk menjaga nama baik sekolah. Boleh tepuk tangan buat Ibu Ismi. Ya, terima kasih Ibu Ismi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengembangkan seluruh sumber daya, Ya, mengembangkan seluruh sumber daya. baik itu sumber daya sekolah maupun sumber daya manusianya secara optimal. Ya.
Ya, boleh tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Bapak Pak Agus. Kita warga sekolah yakin untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai pada zaman. Oh, hebat sekali. Boleh tepuk tangan buat Pak Agus ya. Hebat sekali. Ya oke, bagian saya ya Pak Rahman. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menjadikan manusia atau insan yang dapat mewujudkan impian dan harapan bangsa negara. Iya, terima kasih Ibu. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Yuni. Bapak Ibu boleh ditempelkan terlebih dahulu. Ayo Bapak berdiri. Pak Agus, bahasanya sudah bahas lagi. Bu Pepe, dia kalau Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu semua sudah sangat luar biasa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan sarana belajar yang nyaman. Terus Bapak Kepala Sekolah dapat mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, ya terutama untuk guru-gurunya. Lalu bersama-sama untuk menjaga nama baik sekolah. Dengan menjaga nama baik sekolah, maka kita bakal maksimal sekali untuk mengajar putra dan putri kita semua dan bisa menjadikan manusia dan insan yang dapat mewujudkan impian dan harapan bangsa. Lalu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid ya. Alhamdulillah berarti warga sekolah itu paham betul ya akan profesinya di sekolah ya untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa ya, dengan berusaha maksimal tadi ya mengoptimalkan pengajaran dan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan pada murid. Selanjutnya yang keenam, di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa boleh Bapak Ibu ini dikatakan bagus. belum bisa ini. Sudah Bapak Ibu? Ya, mungkin dari Ibu Yuli dulu. Oh, Bu. Dari Pak Agus dulu, Pak Agus. Oh, belum. Jadi terakhir kita dan warga sekolah ini paham bahwa peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pembelajaran yang memerdekakan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Ya, jadi memiliki hak yang sama ya Bapak ya. Ya, untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri siswa. Selanjutnya Bu Ismi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah merupakan investasi terbaik untuk masa depan yang lebih baik. Iya betul sekali. Boleh tepuk tangan buat Bu Ismi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah kunci keberhasilan dan tempat untuk belajar tumbuh dan berkembang. Ya, hebat ya. Kunci berarti untuk tumbuh dan berkembang anak ya. Ibu ya.
kita warga sekolah ini paham bahwa mendidik murid dengan sepenuh hati untuk mengembangkan hal yang positif dan mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, boleh tepuk tangan buat Pak Agus. Selanjutnya, Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pembelajaran yang menyenangkan dapat memudahkan peserta didik untuk dapat mewujudkan semua impiannya. terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Bu Yuli. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu pendapatnya. Boleh Bapak Ibu ditempel terlebih dahulu Bapak Ibu. Bisa saya simpulkan, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa betul pendidikan itu adalah kunci sukses untuk anak, dan sebagai guru kita harus mengoptimalkan dalam pelayanannya Bapak Ibu ya. Tadi betul yang kata Pak Agus, kita harus menjadi guru yang menyenangkan buat anak didik agar setiap potensinya itu bisa berkembang ya Bapak Ibu ya. Berarti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ibu itu sangat luar biasa. Berarti ya kita percaya bahwa kita itu dari pendapatnya bahwa kita itu sudah berpihak pada murid. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semuanya. Karena ini sore ya Bapak Ibu ya, di situ saya punya tepuk ngekdot. Ada yang tahu tepuk ngekdot? Tepuk ngekdot itu misalnya tepuk ngekdot pertama, satu tepuk ngekdot satu kali pertama tepuk, udah tepuk ngek, yaitu dot gitu ya Bapak Ibu ya. Kita coba ya Bapak Ibu ya, tepuk ngekdot satu kali, ngekdot, tepuk ngekdot dua kali, ngekdot dot, tepuk ngekdot tiga kali, iya terima kasih. Boleh satu kali lagi Bapak Ibu? Iya. Ngekdot, dot, dot. Biar kita konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Coba tepuk ngedot 3 2 1. Dot dot dot. Coba kita coba lagi ya Bapak Ibu ya. Tepuk ngedot 3 2 1. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Buat menjaga konsentrasi ya, mungkin kita sudah sore Bapak Ibu ya. Di sekolah pasti punya visi ya Bapak Ibu ya. Visi itu adalah tadi yang sudah dijelaskan, cita-cita, harapan atau gambaran 5 atau 10 tahun mendatang anak-anak itu kita akan bawa kemana. Kalau kita diibaratkan itu seperti perahu ya Bapak Ibu, dalam sebuah perahu itu pasti memiliki visi dan memiliki tujuannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin berhenti di misalnya Kanada, di Amerika dan sebagainya. Tapi dengan visi itu kita bisa tahu apa tujuan yang kita harapkan, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini hanya ada penjelasan sedikit ya Bapak Ibu ya. Visi sekolah merupakan impian dan harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Oleh sebab itu, maka kita harus tahu visi sekolah itu apa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah tahu visi sekolah apa? Tahu ya. Bukan hanya dari satu orang, bukan hanya satu orang
mungkin harusnya visi sekolah itu kita tahu sama, jadi kita tahu arah kapal kita mau berlayar kemana Bapak Ibu ya. Lalu visi sekolah ini dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Lalu yang selanjutnya, visi di sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Ya, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, kita berdiskusi untuk merumuskan visi bersama sekolah. Ya, sebenarnya visi sekolah kita sudah dilakukan secara bersama-sama ya Bapak ya. Ya, sudah melibatkan semua pihak guru yang ada di sekolah dan sudah disosialisasikan betul ya Bapak ya, kepada Bapak dan Ibu ya, kepada orang tua ya. Murid juga sudah mengetahui misi kita ya. Ini visi sekolah ya Bapak Ibu, betul visi sekolah ini. Ini menjadikan ya, bisa menjadikan, bisa terwujud, bisa membentuk dan sebagainya, itu kata kerja operasionalnya. Terus menjadikan peserta didik yang sehat jasmani, rohani, berkarakter, cerdas, berbasis keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi di sini ada 3 variabel yang dikuatkan atau dicita-citakan atau yang diimpikan oleh sekolah. Pertama apa saja Bapak Ibu? Sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, berkarakter, cerdas. Tapi cerdas ini harus berdasarkan apa? Keimanan dan ketakwaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini saya ingin menanyakan Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu dari kalimat rumpang, yang 6 kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu kemukakan 1 sampai 6, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita bersama untuk murid? Sudah? Yes atau no? Yes. Hebat. Boleh ada yang mengungkapkan pendapat kenapa ya? Ada? Ya, dari yang rumpang, dari kalimat rumpang ke-1 sampai ke-6. Saya mencoba menyampaikan pendapat saya, karena dari hasil pendapat para guru dan juga bapak kepala sekolah sudah jelas sekali bahwasannya apa yang beliau sampaikan ini benar-benar merujuk pada visi sekolah kita gitu ya. Di sana kan tadi ketika apa sih yang diharapkan oleh kita itu untuk murid kita itu murid yang seperti apa, semuanya sudah ada di situ gitu ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, benar banget gitu ya. Pokoknya sesuai sekali apa yang disampaikan oleh para guru dan juga kepala sekolah di sini, sesuai sekali dengan visi sekolah kita. Untuk Ibu Yuli, boleh aku kasih tepuk WOW? Tepuk WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, ya terima kasih Ibu Yuli, sangat luar biasa. Bapak Ibu setuju apa yang dikatakan Ibu Yuli? Setuju? Ya betul ya. Saya juga setuju ya Bapak Ibu ya, yang tadi telah dikemukakan oleh Bapak Ibu semua. Tadi dari rumpang pertama sampai kalimat rumpang ke-6, Bapak Ibu mengimpikan murid-murid yang seperti apa. Ini telah dikemukakan oleh semua
semuanya ya Bapak Ibu ya. Tadi sehat jasmani rohani telah dikemukakan oleh Bu Yuli tadi, lalu berkarakter tadi, banyak karakter yang ingin dikembangkan oleh Bapak Ibu semua ya tadi ya. Kreatif, inovatif, terus tadi apa lagi tadi? Mandiri, aktif ya Bapak Ibu ya. Lalu cerdas tadi ya, betul ya Bapak Ibu ya. Cerdas. Di sini saya ingin menanyakan Bapak Ibu ya, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ya, apa saja? Mungkin ada yang ingin dikurangi atau ditambahkan Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu ya. Tidak bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Iya, dan sesuai. Boleh tutup tangan buat Bapak Kepala Sekolah. Ya betul ya Bapak Ibu ya, yang tadi telah dikemukakan oleh kita semua ini selaras dengan apa yang kita impikan, yang kita inginkan. Berarti ini tidak usah ditambahkan atau dikurangi Bapak Ibu ya. Ya setuju ya Bapak Ibu ya, setuju. Sangat setuju ya, sangat bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan merinci sikap dan perilaku murid atau guru kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Menurut Bapak Ibu, murid itu harus mencerminkan apa Bapak Ibu dari visi tersebut? Mungkin ada yang bisa mengungkapkan? Perilaku ya. Iya. Iya, berkarakter, berperilaku baik ya. Terus apa lagi? Cerdas tentunya. Terus apa lagi? Sehat jasmani dan rohani. Lalu ada lagi? Iya betul ya. Berarti memiliki pengetahuan dalam teknologi ya. Hebat sekali. Boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu. Lalu guru, menurut Bapak Ibu untuk mencerminkan visi itu, guru itu harus seperti apa? Perilakunya. Iya, perilakunya. Guru ya, sikap yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan visi apa Pak? Oke, ya tentunya guru yang mengajar di sini harus sehat jasmani dan rohaninya. Ya, harus sehat jasmani dan rohani. Soalnya Pak Ramdan kalau gurunya sakit, TBC, ditularkan anak-anak. Iya betul ya. Oke, jadi sehat jasmani. Iya, betul. Jadi Bapak Kepala Sekolah tugasnya memeriksa kesehatan guru nih, benar nggak guru saya ini sehat semuanya, jasmani rohaninya, jangan ada guru yang suka ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Oke, berarti tidak sehat jasmani rohaninya tuh. Ya betul ya. Terusan malas sholat gitu kan? Malas sholat. Tugas kepala sekolah ini memonitor nih gurunya pas dulu sholat kan gurunya nih. Iya. Oke, ini mah benar-benar tugas dari kepala sekolah nih. Oke, kemudian lagi harus cerdas. Di sini alhamdulillah banyak guru yang cerdas ya. Pak Ramdan termasuk salah satunya Bu. Kemudian Pak Irsan, ya, Bu Lia, Pak Agus juga cerdas dalam membina putra putrinya sehingga bisa menghasilkan putra putri yang wah kalian bagus ya, juara aja gitu. Nah itu 2 tahun terakhir ini kita selalu menjadi wakil di untuk ke tingkat kota Asia Perlombaan. Iya. Kemudian karakter gurunya, nah itu yang paling penting. Gurunya selalu memiliki sikap yang 5S itu, selalu santun, kemudian sopan. Iya, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya boleh sama Pak Ramdan nanti dituliskan. Begitu ya Pak Ramdan, terima kasih. Boleh tepuk tangan Ibu untuk dulu. Yang tadi saya simak dari Bu Yuli berarti kitanya dulu ya harus sehat ya Bapak Ibu ya, sehat jasmani dan rohani ya Bapak Ibu ya. Lalu berarti harus memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya ya, berarti ya sebelum kita mengajarkan sholat kepada anak, kita dulu yang harus sholat ya Bapak Ibu ya. Mencontohkan terlebih dahulu. Tadi ada sopan, santun, senyum, sapa, salam. Berarti kita dulu harusnya mencontohkan, baru nanti akan dicontoh oleh anak ya. Kata Ki Ageng Dewantara,
tuturi handayani, ya betul ya Bapak Ibu ya. Kita memberi contoh teladan kepada murid-murid kita. Ya. Menurut Bapak Ibu, untuk mencerminkan visi ini, kepala sekolah itu harus seperti apa? Mungkin dari Bapak dulu berapa? Kalau kepala sekolah udah bagus lah Pak. Jadi kita memberikan contoh, udah memberikan contoh yang baik, sudah bagus. Terus Sehat jasmani ya rohani. jasmani sudah, ya hari juga sering ada di depan. Iya. Terus kalau di SD sudah, mobil juga sudah, cerdasnya juga. Oh, iya, iya. Kalau kita juga sama. Iya, hebat ya. Kita luar biasa. Hebat sekali. Aktif. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Berarti kepala sekolah itu sebagai teladan, berarti harus mencontohkan teladan yang terbaik ya, yang tadi katakan Pak Agus. Terus cerdas juga ya. Alhamdulillah kita diberikan kepala sekolah yang sangat cerdas ya Bapak Ibu ya. Sehingga saya melihat Bapak Ibu di SD 061 Cijerah ini sangat ya kreatif ya, sangat inovatif dalam pembelajaran Bapak Ibu ya. Mungkin kepala sekolah itu sebagai motivator ya, harus ya alhamdulillah Bapak selalu memberikan motivasi kepada guru-guru ya. Terima kasih. Menurut Bapak Ibu, untuk mencerminkan visi, bagaimana orang tua seharusnya, walaupun orang tua itu tidak bisa dikontrol ya Bapak Ibu ya, pasti memiliki latar belakang yang bermacam-macam. Menurut Bapak Ibu harus seperti apa orang tua? Ia harus mendukung kegiatan sekolah ya. Mungkin dari bisa saya ambil garis merahnya bahwa orang tua itu harus mendampingi ya tumbuh kembangnya anak. Jangan sampai orang tua itu mengabaikan, malah sekolah itu sebagai titipan saja ya, dan meninggalkan tanggung jawabnya ya. Menurut Ki Hajar Dewantara betul ya Bapak Ibu, pendidikan itu ada pendidikan di dalam rumah gitu. Anak-anak itu tidak seperti kertas kosong, malah memiliki karakter bawaan dari rumahnya. Maka kita sebagai guru atau dari pihak keluarga sekolah, kita menuntun anak ya, menuntun anak-anak memperbaiki lakunya, budinya, karakternya ya seperti ini. Dari visi sekolah akan terciptanya prakarsa perubahan. Baik, boleh tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Pasti ya Bapak Ibu ya, dari visi sekolah ini kita harus saling membantu dan berperan aktif dalam mengembangkan dan keberhasilan kita bersama ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini salah satu contohnya prakarsa perubahan yang telah dilakukan oleh sekolah ya Bapak Ibu ya. Pertama, menumbuhkan peserta didik yang sehat jasmani melalui pelaksanaan pola hidup sehat dalam berbagai kegiatan di sekolah. Kita telah memprogramkan program makan bersama. Dalam program bersama bukan hanya karakter yang ditumbuhkan kepada anak, tetapi bagaimana anak membawa makanan dengan pola yang sehat ya Bapak Ibu ya. Secara tidak langsung kita memperbaiki pola makan anak. Mungkin kebanyakan anak ya makanannya itu tidak sehat ya Bapak Ibu ya. Ada yang mie pakai nasi. Nah, dengan kebiasaan itu kita bisa memperbaiki memperbaiki ya. Lalu karakter-karakter yang tumbuh seperti saling empati, mungkin ada temannya ada yang kekurangan makanan, saling berbagi seperti itu. Lalu setelah makan dibereskan ya,
kerjasamanya, ya, kolaborasinya, gotong royongnya. Lalu di sini meningkatkan nilai-nilai karakter peserta didik melalui pembiasaan sholat duha, ya, siraman rohani dan pasar kilat Ramadan. Ini sudah dijalani di sekolah kita, lalu menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah dan nasional melalui terintegrasinya Pancasila, ya, begitu, dan angklung pada mata pelajaran. Ini selaras dengan tujuan Kota Bandung, ya Bapak Ibu. Lalu meningkatkan karakter kreatif, kolaboratif, kritis, komunikatif dengan mengoptimalkan proses pembelajaran dan membimbing menggunakan pendekatan pembelajaran active learning, joyful learning, meaning learning, pembelajaran aktif, menyenangkan dan bermakna. Ya. Di sini mungkin Bapak sekolah juga telah mengoptimalkan sumber daya manusia, seperti kita ada workshop dalam model pembelajaran 8 langkah, ya Bapak Ibu, ya, 8 step, lalu ya dan sebagainya Bapak Ibu, ya. Itu untuk menciptakan pembelajaran yang diinginkan dan berpihak pada murid. Pasti dengan visi ini kita harus berkolaborasi, Bapak Ibu, merangkul bekerjasama semua pihak yang menyukseskan visi yang telah dirumuskan dan dijalani secara berkelanjutan dan menyeluruh. Jadi bukan hanya Bapak kepala sekolah saja yang bergebu-gebu visi ini harus berjalan, tapi ibu guru dan warga sekolah juga harus berjalan dan berselaras dengan program-program yang telah disepakati bersama yang berpihak pada murid. Pasti di sini ya ini ada yang mungkin ini telah dilakukan oleh sekolah. Salah satunya kita ingin mencita-citakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, tapi gurunya tidak menyenangkan dan aktif, maka guru-gurunya yang harus dioptimalkan agar terciptanya pembelajaran yang seperti itu, ya Bapak Ibu. Di sini mungkin ada susunannya Bapak Ibu, ya. Pertama kita menyusun rencana, pembagian tugas, ya pasti kepala sekolah membagi tugas, terus mengalokasikan anggarannya Bapak Ibu, ya. Lalu mengevaluasi, ya kita harus mengevaluasi terus program sekolah agar berjalan lancar dan mensosialisasikan kepada warga sekolah. Bapak Ibu, di sini saya memiliki prakarsa perubahan, Bapak Ibu, ya. Di sini ada prakarsa perubahan yang saya sudah mulai dilaksanakan. Ini visi saja. Di sini pertama dari apa dulu, ya Bapak Ibu, ya, dari aset. Pertama, aset itu adalah kekuatan dari sekolah. Saya melihat kekuatan atau aset di sekolah ini memiliki Chromebook, betul Bapak Ibu, ya, ada 15 Chromebook dan alat penunjang penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah di kelas-kelas sudah ada infokus, lalu kabel listriknya sudah ada Bapak Ibu, ya. Akses internetnya alhamdulillah, ya Bapak Ibu, ya. Walaupun ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang kurang, tapi tidak apa-apa. Itu adalah aset, ya Bapak Ibu, ya. Lalu saya melihat tantangan terutama di kelas saya. Pertama, belum terwujudnya peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif saat proses pembelajaran.
Ya. Mungkin ini ajaran baru ya Bapak Ibu ya. Saya belum melihat anak-anak yang komunikatif, jadi kolaborasinya itu masih kurang dan perlu ditingkatkan. Lalu peserta didik belum pernah menggunakan teknologi dalam pembelajaran khususnya Chromebook. Mungkin dari kelas sebelumnya belum ya Bapak Ibu ya. Tapi kemarin saya sudah mulai mencoba menggunakan Chromebook. Terus aksinya yaitu pemanfaatan teknologi untuk menciptakan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif saat proses pembelajaran. Dan pembelajarannya itu menciptakan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif dalam proses pembelajaran kelas. Adapun prakarsa perubahan yang saya lakukan di sini menciptakan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi. Ya, di sini ada menggunakan inquiry apresiasi ya Bapak Ibu ya. Bagja ini adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini ada bagja ya Bapak Ibu. Pertama, B-nya itu buat pertanyaan. Jadi berisikan pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Lalu ambil pelajaran, memandukan bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan jadi pembelajaran. Lalu gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Lalu jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Lalu atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Lalu ini ada 5 langkah ya, namanya bagja ya Bapak Ibu. Nah, ini melalui pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya. Di sini menyusun pertanyaan, buat pertanyaan utama di sini, apa yang perlu dilakukan untuk menciptakan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi. Lalu kedua, mengapa kita perlu menciptakan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi. Lalu di sini ada mungkin daftar tindakan atau penyelidikan. Pertama, berdialog dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan dan dukungan. Alhamdulillah saya sudah berdialog sama Bapak. Lalu mencari referensi dan praktik baik tentang cara menciptakan peserta didik komunikatif dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi. Di sini ada, alhamdulillahnya ada ini. Kapten Belajar ID, mungkin saya akan menggali informasi dari beliau tentang pemanfaatan Chromebook untuk mencari tahu karakteristik peserta didik berdasarkan asesmen diagnosis. Sebenarnya ini sudah saya laksanakan Bapak Ibu. Pas saya sediakan Chromebook, anak itu benar-benar sangat antusias sekali. Padahal cuma megang Chromebook aja, berarti motivasinya ya tinggi ya Bapak Ibu ya. Berat. Dengan kata lain, di sini kita telah sesuai dengan kodrat zaman ya Bapak Ibu ya, memanfaatkan teknologi. Di sini ambil pelajaran. Di sini ada 3 pertanyaan. Siapa di sekolah yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran kelas? Apa saja teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelas? Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk menciptakan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi? Di sini saya mencari referensi guru yang ahli di bidang teknologi, cari referensi berupa sumber belajar dan media yang dapat diciptakan peserta didik yang komunikatif kolaboratif dalam melalui pemanfaatan teknologi, merefleksikan terhadap diri sendiri mengenai keterampilan teknologi. Terus di sini ada gali mimpi ya. Apakah pemanfaatan
komunikatif dan kolaboratif, apa saja dampak positif menciptakan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi, bagaimana perasaan peserta didik, terus apa ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Yang di sini membuat lembar observasi tentang komunikatif dan kolaboratif. Seluruh warga sekolah berkolaborasi menciptakan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi. Ini yang dicita-citakan ya Bapak Ibu, menggali informasi terkait respon dan perasaan subjek dalam pemanfaatan teknologi, khususnya dalam menciptakan komunikatif dan kolaboratif, dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila ya, dan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang hal tersebut. Jadi profil pelajar Pancasila apa yang bisa dikuatkan. Ini jawaban rencana Bapak Ibu. Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menciptakan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi, apa saja alat, media atau sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, bagaimana usaha menjaga keberlangsungan pemanfaatan teknologi dan menciptakan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif. Di sini adalah langkahnya Bapak Ibu: merancang perangkat pembelajaran, lembar observasi, menelusuri aset berupa alat atau fasilitas, memberikan motivasi atau dorongan atau reward kepada peserta didik yang sudah menunjukkan peningkatan komunikatif dan kolaboratif. Ya, ini atur eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya pemanfaatan teknologi untuk menciptakan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif? Apa saja peran yang dibutuhkan untuk menciptakan peserta didik yang komunikatif dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi? Di sini ya, kepala sekolah dengan seluruh guru dengan melakukan monet terhadap pemanfaatan teknologi untuk menciptakan yang komunikatif, menyusun deskripsi program, pelaksanaan program, dan deskripsi tugas dalam peran. Itu adalah prakarsa perubahan yang mulai dilakukan oleh saya. Walaupun ada kendala-kendala yang telah saya lakukan, salah satunya mungkin nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru mungkin ya, untuk menilai kelemahan atau kekurangan saya. Kemarin saya belum ya, dari kelemahan saya tidak mengidentifikasi bahwa Chromebook yang digunakan oleh anak itu bisa tersambung langsung dengan Canva, ternyata tidak. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Jadi anak itu hanya bisa melihat, tidak bisa mengetik. Jadi kemarin itu kekurangannya. Tapi ada cara lain di mana saya jelaskan dulu, bertanya jawab menggunakan video dan media lain untuk membangun pengetahuan anak. Lalu anak disediakan bahan ajar Bapak Ibu. Waktu itu saya melakukan quiz, jadi setiap anak itu setiap kelompok itu memegang Chromebook pada saat itu ketika soal berjalan, anak itu saling bekerja sama untuk mencari informasi. Mungkin ada yang dia tangkap dari informasi dari gurunya langsung, dia ada yang mencari informasi atau membaca untuk menjawab jawabannya. Tapi alhamdulillah anak-anak itu sangat antusias ya kalau menggunakan teknologi. Kalau saya diizinkan oleh kepala sekolah mungkin saya akan memberikan praktek baik bagaimana cara penggunaan Chromebook dalam pembelajaran ya, kalau diizinkan. Sebenarnya di sini itu kelas 6 yang sudah ya, kelas
kelas 5 belum, kelas 4 ya, kelas 5 baru saya, kelas 5A belum, kelas 4 belum, kelas 3 belum. Mungkin dari kelas 3 bisa ya. Kayaknya sepertinya seperti dianalisis dari saya dari kelas 3 sepertinya bisa. Tapi saya akan menganalisis kebutuhan guru ingin menggunakan aplikasi apa. Misalnya menggunakan Wordwall bisa, menggunakan Wordwall, Quizzes bisa. Mungkin yang sederhana, mungkin yang di kelas rendah. Sebenarnya Chromebook dari pemerintah itu hanya bisa dibuka oleh Belajar ID ya Bapak Ibu. Tapi saya mengakali dengan akun saya itu, anak itu dibuka dan berhasil Bapak Ibu. Jadi menggunakan satu akun. Jadi kalau ada sharing, saya menggunakan waktu itu menggunakan Google Doc pada saat itu. Jadi si anak tinggal klik linknya. Sebenarnya ada satu prakarsa lagi, kalau Bapak Ibu mengizinkan, boleh. Ini prakarsa yang satu lagi Bapak Ibu ya. Ini mungkin dari kelompok, dari ruang kolaborasi, tapi saya sangat terinspirasi. Saya melihat aset sekolah itu adalah minimal satu tong sampah, ya, ada satu tong sampah. Siswa ini memiliki sifat yang berpetualang, ya Bapak Ibu ya. Anak itu memiliki sifat bertualang kalau anak SD itu, dan selalu memberitahu sesuatu hal kepada guru dan temannya. Jadi istilahnya mah cerewet ya kepada anak, tapi itu hal yang lebih kita bisa menjadi kekuatan. Dan saya analisis orang tua juga peduli akan program sekolah. Misalnya kurangnya satu tong sampah, kita bisa sosialisasi kepada orang tua ya untuk menyediakan satu tong sampah lagi. Jadi ada organik dan non organik ya Bapak Ibu ya. Di sini saya masih melihat tantangannya itu, anak masih ada yang buang sampah sembarangan. Kadang-kadang di bawah suka ada sampah-sampah kecil ya Bapak Ibu ya. Berarti belum muncul budaya kebiasaan peserta didik dalam mengurangi, memisahkan dan memanfaatkan sampah ya. Kalau memanfaatkan sampah kan sudah sangat jauh, minimal kita bisa mengurangi dan memisahkan sampah ya Bapak Ibu. Aksinya dari siswa yang cerewet ini, kita pilih menjadi detektif lingkungan Bapak Ibu. Jadi mau pakai pin anak itu, kita tunjuk aja anak yang agak cerewet atau memiliki jiwa petualang Bapak Ibu, dikasih pin. Jadi kalau anak-anak ada yang buang sampah sembarangan, anak-anak itu bisa memberitahu atau anak-anak itu memberikan contoh pada teman-temannya, masukin aja ke tong sampah seperti itu. Terus memudayakan dan membiasakan Kang Bisman. Ya walaupun sebenarnya sudah berjalan ya Bapak Ibu ya, anak-anak membawa tempat minum, tempat makan ya kita memudayakan itu. Jadi sampah-sampah ini bisa terkontrol. Jadi si anak dikasih pin duta lingkungan, kayak detektif lingkungan. Jadi
melihat teman-temannya, perilaku teman-temannya untuk mengontrol. Nah, pembelajarannya Bapak Ibu ya, dari atap ini mendapatkan pembelajaran ya, impiannya peserta didik menjadi lebih peduli terhadap lingkungan Bapak Ibu. Ini prakarsa perubahannya Bapak Ibu, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan melalui pembiasaan kampisma. Ya Bapak Ibu, kurangi pisahkan. Ya. Jadi dari anak yang menjadi detektif lingkungan ini, jadi anak itu bisa mengontrol teman-temannya. Jadi tidak hanya guru saja yang cerewet, biasanya itu dia ada sampah buang ya Bapak Ibu, atau kita yang memberi contoh masukin aja. Jadi ada detektif nanti. Di sini ada dimensi profil pada proses Pancasilanya, elemennya akhlak kepada alam Bapak Ibu ya, menjaga lingkungan alam sekitar. Ini adalah subelemennya dari fase A sampai fase C di sini. Jadi bisa membiasakan akan pedulinya lingkungan. Ini bagiannya mungkin Bapak Ibu ya di sini. Ya, ini salah satunya telah berdialog dengan bapak-bapak sekolah dan bapak ibu guru semua. Bapak Ibu, ini pertanyaannya dan pelaksanaannya. Nanti kita juga harus berdialog dan mensurvei warga sekolah akan mengenai kampisman ini apakah berjalan atau tidak Bapak Ibu. Terus menggali berkolaborasi mungkin dengan warga sekolah ya Bapak Ibu ya, menggali informasi terkait respon, perasaan, terus menumbuhkan kesadaran akan lingkungan. Ini rapat menjabarkan rencananya Bapak Ibu. Dalam eksekusinya pasti harus ada monet ya Bapak Ibu agar berjalan dengan lancar. Pasti wali kelas juga harus mengecek selalu anak-anaknya apakah sudah mengurangi dan yang membuang sampah sesuai tempatnya atau tidak, dan memberi dan menyusun deskripsi program pelaksanaan dan deskripsi tugas dalam peran. Mungkin ada SK, mungkin peran-peran siapa yang bertanggung jawab ya. Itu mungkin prakarsa perubahan yang saya ungkapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya ucapkan terima kasih guru-guru dan murid guru-guru dan warga sekolah SDN 01 Cidera sudah sangat luar biasa, sudah berpihak pada murid ya Bapak Ibu, betul ya Bapak Ibu ya. Telah memerdekakan peserta didik. Artinya memerdekakan peserta didik itu adalah mengembangkan potensi, bakat, minat yang ada di dalam diri peserta didik ya, termasuk menumbuhkan karakter, menuntun melalui program-program yang telah kita laksanakan. Tadi sangat luar biasa sekali. Saya ucapkan terima
kasih Bapak Ibu ya telah diganggu waktunya sampai sore. Saya ucapkan terima kasih, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada pengajar praktik Ibu Durmani. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu mah apa? Kalau saya mah begini dari B, dari B, keren, Bapak Ibu, dari O keren, Subhanallah ya Bapak Ibu. Barusan presentasinya sangat apa ya, kalau saya lihat rinci gitu ya Pak Ramdan, itu berarti orangnya perfect ya dari A sampai Z. Nah makanya saya buat pantunnya atau apa ya ini ya untuk Pak Ramdan, buat rambutan di dalam peti di bunga lo banyak sari kaya. Kalau Pak Ramdan yang presentasi, yang galau jadi bercahaya. Terus subhanallah Bapak Ibu ya, dari jam 3 tidak terasa udah mau setengah 5 karena memang 3 jam. Apa ya yang jadi betapa di sini, jadi merasa ice breaking cair gitu apa yang tadi dilakukan Pak Ramdan. Mungkin ada yang saya garis bawahi, berarti visi sekolah sudah jelas-jelas berpihak kepada murid. Pak Ramdan juga sudah bisa membuat visi, bahkan ini prakarsa perubahannya 2 ya, Rombuk sama Kapisma, itu luar biasa sekali. Bahkan yang paling luar biasa itu Bapak Kepala Sekolahnya ikut, yang biasanya jadi narasumber, fasilitator, sekarang jadi ikutan ya, jadi peserta, luar biasa sekali ya. Bahkan tadi gimana dukungan Bapak KS, wah luar biasa. Itu tuh Pak kode Pak, kayak bencana killing Pak. Terus ya, apakah perlu dirubah visi? Ya tidak bisa ya Pak ya, visi itu maksimal 4 tahun ya Pak. Nah kalau sudah mimpi kita tercapai, buat mimpi yang baru. Karena Bapak Ibu rugel pamit visi-misi di Robi dari Bapak Kepala karena nyayogi kena IHT memanggil narasumber banyak luar biasa. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Pak Ramdan sebagai guru penggerak, karena prakarsa perubahan ini salah satu yang sedang dipelajari oleh guru penggerak yang Pak Ramdan. Jadi mungkin sebagai kata terakhir, yang pertama mohon maaf saya terlambat, yang kedua beribu-ribu terima kasih ya, khusus pada Bapak Kepala Sekolah juga Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu. Mungkin ada yang harus sudah pulang ya Pak ya, tapi masih bertahan juga. Bapak Ibu jangan apa ya, terus lebih apa ya dalam mendukung Pak Ramdan ya. Bapak Ibu sudah mendukung, nanti lebih, karena diskusi kita barusan panas sekali ya Bapak Ibu. Subhanallah, ide-ide dari Bapak Ibu itu menginspirasi saya. Jadi Bapak Ibu itu sangat apa ya inspiratif gitu, visioner juga ya, kata-katanya dari berapa ini ada 6, itu luar biasa ya kata-katanya. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru di sini itu apa ya, yang luar biasa. Sebab Bapak Kepala Alhamdulillah itu kepala sekolah